Selamat pagi pendengar, Realitas Indonesia kembali hadir memberikan diskusi yang menarik seputar realitas di Indonesia. Anda dapat mendengarkan siaran ini baik melalui siaran Rubik Radio 106,7 FM ataupun live streaming kami di Rubik Radio.net yang dapat Anda nikmati dan saksikan tayangannya secara visual dan atau radio bergambar. Pada kesempatan di pagi hari ini, secara khusus Anda akan mendengarkan dan saksikan dialog Realitas Indonesia bersama saya, Markus Gamaliel. Dialog pagi kita kali ini akan membahas mengenai isu kesehatan mental bagi remaja di Indonesia. Menurut data dari National Children's Fund atau UNICEF atau data Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa, kesehatan mental remaja di Indonesia pada tahun 2018 terdapat sebanyak 9,8%. Merupakan prevalensi gangguan mental emosional dengan gejala depresi dan kecemasan untuk remaja yang berusia 15 tahun ke atas. Anda hanya dapat mendengar dan menyaksikan isu terkini pentingnya menjaga kesehatan mental pada remaja dalam program Realitas Indonesia. Masalah kesehatan mental masih menjadi masalah kesehatan yang belum terselesaikan di tengah masyarakat. Terlebih di tengah kondisi pandemi COVID-19 saat ini menjadi sumber baru yang dapat mengganggu kesehatan mental bagi masyarakat. Kami akan menelusuri bagaimana kondisi terkait kesehatan mental remaja di Indonesia. Lalu, apa saja penyebab-penyebabnya dan mengapa penting untuk menjaga kesehatan mental bagi remaja di Indonesia. Serta bagaimana solusi terbaik menurut pandangan dari narasumber-narasumber kami terkait menjaga kesehatan mental bagi remaja. Hanya dapat Anda dengar dalam program Realitas Indonesia. Pendengar, saat ini kami tengah bersama narasumber kami, yaitu Bapak Mirza Adi Prabowo. Beliau merupakan psikolog di Klinis Mirza yang akan memberikan tanggapan, tentunya tips mengenai pentingnya menjaga kesehatan mental bagi remaja di Indonesia saat ini. Selamat pagi Bapak Mirza. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bapak, pada pagi ini kami akan mulai membahas mengenai kondisi kesehatan mental pada remaja di Indonesia. Menurut Bapak Mirza, mengapa kasus kesehatan mental pada remaja ini terus-menerus meningkat seiring waktu? Dan apakah permasalahan kesehatan mental pada remaja di masa pandemi ini dapat tertangani dengan baik? Dan apakah akan terjadi penurunan kasus? Oke, kalau untuk kesehatan mental di remaja memang remaja menjadi fokus perhatian baik pemerintah maupun profesional kesehatan lainnya. Mengapa? Karena di masa remaja itu masa pertumbuhan memang. Di masa pertumbuhan dia bisa dikatakan sebagai anak yang sudah gede tetapi belum dewasa. Kemudian di usia-usia remaja itu tuntutannya semakin besar, lingkungan, pressure-nya semakin meningkat, istilahnya dari segala arah kan gitu. Tetapi dia belum sepenuhnya dewasa sehingga side effect dari itu dia kemudian mengalami kondisi-kondisi yang belum siap, misalkan dia bisa mengalami kecemasan, depresi dan lain sebagainya. Jadi karena memang di masa pertumbuhan dia, jadi belum settle istilahnya. Kemudian ketika tadi pertanyaannya meningkat atau tidak gitu ya. Di masa pandemi tentunya meningkat karena apa? Seolah kayak suddenly gitu mendadak. Tekanan yang si remaja ini punya tugas perkembangan yang cukup berat. Apalagi di era pandemi tambah berat lagi dan tidak pernah dipersiapkan. Sehingga mungkin banyak di antara kita, di sekitar kita kemudian mengalami kondisi-kondisi psikologis tertentu tadi. Dan kemudian apakah menurun ketika kondisi saat ini di era-era yang sekarang pandemi sudah bergeser begitu? Kemungkinan juga menurun. Kenapa? Karena tekanannya juga menurun. Istilahnya seperti itu. Oke. Ya, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Di era yang serba digital, masyarakat dan khususnya remaja sudah lebih terbuka dengan isu kesehatan mental. Tetapi beberapa orang masih menutup mata ketika membahas kesehatan mental ini karena masih dianggap sebuah hal yang tabu. Bagaimana dari sisi psikolog atau dari Pak Mirza sendiri dalam mengedukasi dan mengkampanyekan isu kesehatan mental? Oke, memang kita nggak bisa pungkiri ya, maksudnya kesehatan mental, tenaga kesehatan profesional dan lain sebagainya masih tabu. Jadi orang datang ke psikolog kemudian punya image ini adalah seseorang yang mengalami gitu. Nah, itu memang belum bisa sepenuhnya diterima masyarakat di sekitar kita. Cuman kemudian bagaimana tadi ketika disampaikan sama Mas Markus bahwa di era digital ini kita mau nggak mau dari psikolog, Ikatan Psikolog Klinis di Indonesia kemudian mau nggak mau harus masuk ke ranah digital untuk campaign, psikoedukasi. Jadi sudah tidak bisa kayak dulu yang edukasi by
flyer, kemudian mulut ke mulut, itu dirasa kurang efektif di era digital ini. Mau nggak mau kita ya harus melek teknologi dong gitu kan. Psikologis bukan hanya melek psikologis tetapi melek teknologi juga, karena apa? Ini penting untuk kondisi-kondisi seseorang, warga masyarakat atau lingkungan sekitar kita. Itu sih. Baik Pak Mirza, tetap bersama kami di sini. Kami akan berbincang langsung dengan Mbak Pipit Septiani dari komunitas kesehatan mental yaitu Konselia, yang sudah terhubung bersama kami melalui video conference. Halo Mbak Pipit, bagaimana kabarnya Mbak? Ya baik Mas. Mas siapa ini dengan Mas siapa? Markus Mbak. Agus oke. Oke. Ya. Iya Mbak. Kabarnya di mana Mas Agus? Baik juga Mbak, baik. Ya. Kita langsung ke pertanyaannya Mbak. Ya boleh. Ya Mbak Pipit, terdapat faktor-faktor yang dapat memicu timbulnya masalah mental pada remaja. Apakah faktor lingkungan menjadi penyebab utama remaja terkena gangguan mental? Oke. Ya. Pertanyaannya sangat tergeling ya Mas ya, memancing gitu ya. Apakah lingkungan menjadi satu penyebab remaja memiliki gangguan kesehatan mental gitu ya? Ya Mas, jawabannya iya pasti itu, karena diketahui bahwa lingkungan itu kan yang paling dekat sama kita kan lingkungan apa? Lingkungan keluarga. Otomatis ya karena keluarga itu juga merupakan lingkungan primer kita, ya itu yang membuat permasalahan kesehatan mental ya di kalangan remaja ini terjadi. Ketika nanti di mana remaja menemukan orientasi penyelesaian masalah yang sedang dialami di lingkungan tempat dia tinggal. Jadi yang jawabannya ya. Ya, kita kembali ke pertanyaan selanjutnya. Kita masih bersama dengan Mbak Pipit. Mbak Pipit, bagaimana cara kita untuk menganalisis bahwa lingkungan sekitar kita akan mempengaruhi kesehatan mental kita? Oke, cara menganalisisnya gimana? Jadi sebetulnya kalau di Eric Fromm, seorang tokoh psikoanalisis sosial ya, dia mengatakan bahwa sebetulnya lingkungan itu terbagi menjadi dua ya Mas ya, lingkungan produktif dan non produktif gitu. Nah, lingkungan produktif itu yang seperti apa, yang sportif, yang membuat kita bisa tumbuh, berorganisasi dengan baik dan bisa menyelesaikan permasalahan pertumbuhan dengan baik gitu. Nah, kalau lingkungan yang non produktif itu yang lingkungan yang lebih kayak merusak kita, motivasinya dirusak, kemudian keinginan untuk majunya dirusak. Kan itu yang sebetulnya kita bisa analisis ya sejak kita berada di fase-fase masa kecil itu kan kita kan produk dari masa lalu dan produk dari pola asuh orang tua kita. Jadi dari situ udah nampak ternyata aku kayak gini tuh mulainya dari situ. Ketika sudah dewasa barangkali baru mulai bisa menganalisis secara flashback ya. Nah, dulu waktu kecil itu pola asuh itu gimana gitu. Nah, itu yang kita bisa lakukan, menganalisis ternyata aku punya kecenderungan seperti ini. Ternyata aku punya kecenderungan temperamen yang berbeda dengan teman-teman yang lain. Ternyata aku punya kecenderungan belajar yang seperti ini. Seperti itu. Kita bisa analisis seperti yang kita sudah bisa merefleksikan, yaitu di masa mungkin remaja akhir atau dewasa awal ya Mas ya. Gitu. Ya, kita masih kembali lagi bersama Mbak Pipit. Untuk mewujudkan kesehatan mental, remaja tidak dapat terlepas dari peran keluarga dan masyarakat dalam membina sebuah mental dalam remaja. Bagaimana cara Konselia dalam meningkatkan kesehatan mental pada remaja? Ya, kalau Konselia, karena memang permasalahan kesehatan mental ini kan sudah menjadi tren dari mulai awal COVID ya Mas ya, karena ya trennya sudah mulai up, mulai naik, jadi kita lebih mudah dalam membangun awareness atau kesadaran. Nah, ketika masyarakat sudah sadar, kita tinggal memfasilitasinya dengan cara apa? Memfasilitasinya dengan cara seperti membuat webinar, kemudian kalau yang sering kita lakukan itu Twitter Space dan sebagainya, itu untuk memediasi ya para remaja yang suka pakai media sosial tuh untuk bergaliasi di situ untuk penyadaran, kemudian memberikan penyuluhan, memberikan beberapa alternatif bantuan yang tidak memerlukan tatap muka ya, karena lewat sosial media kita jauh lebih mudah untuk menyentuh mereka lebih dekat. Kalau selama ini yang dilakukan Konselia itu
Baik Mbak Pipit, apakah ada tips yang dapat dibagikan dalam kesempatan kita kali ini mengenai pentingnya menjaga keseimbangan antara kesehatan mental dan kesehatan fisik pada remaja? Oke, untuk tips ya untuk menjaga kesehatan mental ya. Seperti ini Mas, jadi pada prinsip itu kita harus menyadari bahwa apapun yang disebabkan oleh suatu aksi itu akan menimbulkan reaksi ya. Nah reaksi ini kan bagaimana cara kita bertindak ya setelah terjadinya aksi. Misalnya kita difitnah gitu ya, difitnah. Nah reaksi kita tuh apa dulu? Reaksi kita apakah kita langsung marah, apakah kita langsung tidak terima dan melabrak orangnya atau seperti apa. Nah reaksi ini yang penting yang bisa kita kontrol tuh ya reaksi kita ini. Karena kalau kita berhubungan sama orang selalu ada beberapa hal yang tidak sesuai, selalu ada beberapa hal yang menimbulkan konflik. Nah sedangkan kita harus fokus sama apa yang bisa kita kontrol sehingga itu akan lebih mudah untuk kita kendalikan seperti persepsi kita. Oh ya fitnah barangkali dia tidak suka dengan kematian kita, ya sudah nggak apa-apa, kita berikan kemakluman. Jadi lebih kayak menekan egonya gitu ya Mas ya. Kalau ada isu apa jangan langsung percaya, kita harus betul-betul melihat secara utuh dari berbagai perspektif, jangan menggunakan kacamata kuda gitu. Supaya kita mendapatkan feedback dari banyak orang. Seperti itu sih, kayak ya tipsnya dikit aja ya, soalnya kalau panjangnya nanti kita kan waktunya juga terbatas gitu ya Mas ya. Ya, kita kembali lagi dengan Pak Mirza yang sudah ada di studio kita. Baik Pak Mirza, seperti apa gejala dari gangguan kesehatan mental remaja? Dan apakah itu bisa mengganggu aktivitas dalam kehidupan mereka sehari-hari? Oke, kalau untuk gejala pada umumnya ya, karena kondisi-kondisi gangguan mental kan banyak, ada depresi, ada kecemasan dan lain sebagainya. Cuman yang paling umum dialami oleh remaja, satu biasanya sudah ada perubahan pola tidur. Jadi kalau mungkin Mas Markus atau kawan-kawan pernah mendengar ada insomnia dan lain sebagainya. Jadi sulit tidur, bahkan kalau yang sekarang sulit bangun juga kan gitu istilahnya. Satu, kemudian gangguan pola makan. Gangguan pola makan itu bisa jadi dia makannya jarang atau malah kemudian berlebih gitu kan. Jadi saya makannya berlebih, apakah itu gangguan pola makan? Itu gangguan perubahan pola makan juga. Kemudian tidurnya sudah mulai terganggu tadi, mudah tersinggung sama hal-hal sepele yang biasanya itu biasa aja, kemudian jadi gampang marah misalkan seperti itu. Terus harapan terkait cita-cita agak terganggu, kita malas untuk interaksi sosial, ketemu sama teman jadi malas lah, gue nggak mau gitu kan. Terus misalkan hobi-hobi sudah mulai ditinggalkan, nah itu perlu diwaspadai. Biasanya gejala-gejala yang muncul di remaja seperti itu, malas ngerjain tugas, hilang semangat dan sebagainya, bangun tidur berasa capek banget. Nah itu mulai ada indikasi mengarah ke beberapa hal terkait kondisi psikologis tertentu, seperti itu. Baik Pak, kita ke pertanyaan selanjutnya. Perlukah seorang remaja meminta bantuan dengan konsultasi terkait kesehatan mentalnya ke pihak yang terpercaya, dan apakah layanan konsultasi tersebut mengeluarkan biaya yang tinggi? Oke, kalau untuk apakah perlu atau tidak, di kondisi-kondisi tertentu, contoh gini, ibarat aja deh, misalkan kita ada mobil atau motor, ada beberapa kondisi kerusakan misalkan atau hambatan gitu, masih kita bisa perbaiki sendiri, oke. Dengan misalkan kalau kita kaitkan di psikologis, kita dengan curhat sama temen, aktivitas olahraga misalkan, banyak interaksi, berkegiatan sosial, itu bisa cukup mengurangi bahkan menghilangkan dalam kondisi tertentu. Cuman pada kondisi yang cukup berat, misalkan sudah ada, ada ideasi kemudian bunuh diri, menyakiti diri dan lain sebagainya, itu sangat disarankan dan direkomendasikan untuk bisa mengakses tenaga kesehatan profesional, bisa psikolog klinis atau psikiater. Di situ kemudian akan diberikan pemahaman, bahkan nanti penata laksanaan bagaimana cara mengatasinya. Karena kondisi yang sudah mengarah ke tadi yang saya sampaikan, profesional lah yang nanti akan kemudian mengarahkan, mengatasi dan lain sebagainya. Itu sih. Kemudian terkait sama ketika nanti mengakses tenaga kesehatan profesional kayak psikolog klinis maupun psikiater, apakah membutuhkan biaya yang mahal? Saya katakan biaya itu adalah relatif. Biaya itu relatif. Mengapa? Karena sudah ada standar nasional sebetulnya. Bagaimana toh sebuah tarif ditentukan oleh psikiater dan lain sebagainya, itu ada standarnya. Jadi apakah mahal dan tidak, bagi beberapa orang itu bisa dikatakan mahal, tetapi untuk beberapa orang ini adalah profesional. Jadi saya bilang untuk biaya
relatif sih. Saya rasa worth it dalam kondisi yang seperti itu. Dan ketika itu dirasa mahal, jadi besok lagi tetap menjaga kesehatan mental agar tidak harus bayar yang tadi katanya mahal atau apapun itu. Itu sih. Baik, terima kasih Pak Mirza atas jawabannya, Pak. Yes, sama-sama. Kita sudah berada di akhir pengunjung acara kita, yaitu acara Realitas Indonesia. Terima kasih banyak kepada Mbak Pipit dan Pak Mirza Adi Prabowo telah bersedia hadir dalam program Realitas Indonesia. Dari narasumber-narasumber yang telah kita dengar dan saksikan dalam acara Realitas Indonesia pada pagi ini, kita dapat mengambil bahwa kesehatan mental sangatlah penting karena dapat mengganggu aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari.